Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman yang sebentar kami akan dengar. Berikan kami hikmat yang daripadamu supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan, yaitu jangan mengandalkan kekuatan manusia. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8. Alkitab berkata seperti ini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah saudara, menarik sekali di ayat ini menceritakan tentang bagaimana Daud mengalami permasalahan. Keluarganya ditawan, kemudian keluarga pasukan-pasukannya juga ditawan oleh orang Amalek. Harta Daud dan harta seluruh pasukan Daud juga dirampas oleh orang Amalek. Nah, ketika Daud melihat hal itu, maka Daud, hal yang dia lakukan adalah dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya seperti ini, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan kemudian dia juga berkata kepada Tuhan, akankah dapat mereka aku susul? Kemudian Tuhan menjawab, kejarlah mereka, engkau akan menyusul dan melepaskan para tawanan. Baru Daud bergerak, saudara. Ini menarik sekali menurut saya. Kenapa? Karena Daud dan pasukannya pada waktu itu bukan merupakan newcomers di bidang kemiliteran. Daud dan pasukannya merupakan profesional, punya nama di dunia kemiliteran di Israel maupun di telinga bangsa-bangsa lain, baik Mesir, Filistin, bangsa Amalek dan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Karena Daud dan pasukannya dulu pernah mengalahkan Goliat. Daud seorang diri pernah mengalahkan Goliat. Semua orang tahu bahwa Daud mengalahkan Goliat dengan cara yang sangat cepat sekali. Dan itu menjadi buah bibir di Israel maupun di negara-negara tetangga. Daud sudah punya nama. Setelah itu Daud masuk ke dalam istana Saul. Saul memberikan jabatan kepada Daud sebagai panglima perang. Alkitab berkata, kemanapun Daud dan pasukannya pergi perang, mereka selalu menang. Jadi skornya Daud itu 0, gak pernah terkalahkan. Di dalam pertarungannya, di dalam peperangan yang dia alami, kemanapun hasilnya selalu menang. Itu Daud sangat terkenal sekali, saudara, di negara Israel maupun negara-negara tetangganya. Goliat bisa dia kalahkan, perang dengan Filistin dia menang terus, perang dengan negara-negara lain dia menang terus. Nah, ketika itu keluarganya ditawan oleh bangsa Amalek, saudara. Menarik sekali, Daud yang skornya nggak pernah kalah ketika dia diperhadapkan dengan bangsa Amalek, dia nggak langsung buru-buru, ya sudah kita gas, kita kejar orang Amalek, kita habisi. Dulu kita mampu mengalahkan Filistin, mengalahkan Goliat, apalagi ini Amalek, pasti kita akan hajar habis dia. Daud tidak seperti itu. Ketika Daud diperhadapkan dengan perlawanan orang Amalek, Daud tidak mengandalkan kemampuan militernya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Itu terbukti dari ayat yang kita baca tadi. Daud tidak buru-buru berperang, tetapi Daud bertanya dulu kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita contoh di dalam hidup kita. Kita harus punya intuisi untuk kita itu mau terus bertanya kepada Tuhan, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan planning kita melalui doa-doa kita. Ketika kita hendak melakukan sebuah keputusan, mari naikkan keputusan itu kepada Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan diri kita,
tapi mengandalkan Tuhan kita saja. Dan ketika Daud melakukan hal itu, dia dibuat Tuhan berhasil. Tentara Amalek dikalahkan, seluruh keluarganya bisa diselamatkan kembali, seluruh asetnya bisa dia rebut kembali. Nah mari Bapak Ibu Saudara, jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Saya beberapa waktu sempat baca buku artikel tentang penyebaran agama Kristen di daerah Afrika, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu badan misi mengirimkan, badan misi gereja Pantekosta mengirimkan misionaris di Afrika. Beberapa kali misionaris membuka Injil, membuka kekristenan di sana pada awal-awal kegerakan, hasilnya nol sekali. Susah sekali untuk ada orang-orang yang terima Yesus. Orang-orang Afrika lebih suka kepada klinik, lebih suka kepada magic, lebih suka kepada ilmu-ilmu sihir lokal mereka. Dan banyak misionaris yang pulang dengan tangan kosong. Sampai suatu waktu ada seorang misionaris ketika mau dikirim untuk melakukan misi yang selanjutnya di tempat yang sama, misionaris itu berkata, sebentar saya mau berdoa dulu kepada Tuhan. Dan dia berdoa, berpuasa, dia minta penyertaan Roh Kudus. Sebelum dia jalan, dia doa, dia puasa dulu supaya Tuhan membuka jiwa-jiwa, menyiapkan jiwa-jiwa supaya banyak terjadi keselamatan di situ. Misionaris ini dan istrinya puasa sekitar 1 bulan sebelum dia terjun ke lapangan. Kemudian setelah 1 bulan puasa, dia berkata kepada pemimpin misi yang ada, kemudian dikirim. Dan ketika pasangan suami istri ini menyebarkan firman Tuhan di salah satu negara di Afrika, di bagian salah satu negara di Afrika, di wilayah tersebut, maka terjadi mujizat, terjadi pengusiran setan, terjadi hal-hal yang luar biasa, sehingga di beberapa wilayah terjadi keselamatan karena mengandalkan kekuatan Allah. Yang sebelumnya mengandalkan strategi misi, yang sebelumnya mengandalkan cara-cara manusia, manajemen ilmu, gak tembus semua saudara. Tetapi pendeta ini mengandalkan Tuhan. Awalnya dia berdoa, dia minta pimpinan Roh Kudus. Setelah dia sampai ke bagian daerah tersebut, Tuhan bukakan mujizat yang luar biasa, sehingga misi menyebarkan Injil kepada orang-orang lokal di sana berhasil. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa jangan andalkan kekuatan kita di dalam mencari solusi tentang apa yang kita alami. Andalkan Tuhan. Kita berdoa, kita cari tahu kehendak Tuhan seperti yang dilakukan Yusuf. Kemudian kita bisa melakukan strategi-strategi yang lain di dalam memecahkan masalah kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan kekuatan kita sendiri. Sebab Tuhan kita maha kuasa, kita manusia, kita yang ada di dunia sangat terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami melakukannya. Dan ajari kami untuk mengandalkan Tuhan saja, bukan mengandalkan kekuatan kami. Karena Tuhan tidak terbatas, tapi kami sangat terbatas. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.